Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa, apa kabarnya hari ini? Balik lagi di mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, beserta yang terhormat Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai teori humanisme dalam belajar dan pembelajaran, yang mana kelompok kali ini beranggotakan 4 anggota, yaitu saya, Apiliana Tridharma selaku moderator, dan ketiga rekan saya yaitu Resti Unisetia, Hana Gloria, dan Agnes Vivian. Kami akan membahas materi kali ini dengan secara rinci. Check it out! Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian teori humanisme dalam belajar. Nah, di sini ada dua pandangan nih menurut Abraham Maslow sama Carl Rogers. Jadi Abraham Maslow itu berpendapat bahwasanya teori belajar humanisme lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Lalu kalau Carl Rogers ini mengatakan bahwasanya teori ini didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut dengan kecenderungan aktualisasi. Kalau dalam secara keseluruhan, teori humanisme ini dapat dikatakan bahwa teori yang mengedepankan rasa perikemanusiaan dan mempelajari tentang konsep pemikiran etis manusia. Dalam teori humanisme, proses belajar harus berawal dan berakhir pada manusia itu sendiri. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Keterkaitan teori belajar humanisme dengan proses pembelajaran. Keterkaitan proses pelaksanaan teori belajar humanistik dalam pembelajaran di sini adalah proses pembelajaran yang digunakan oleh guru yang berkaitan dengan kemampuan, stimulus yang terkontrol yang dapat diterima dan direspon oleh siswa. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa dapat memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dalam proses pembelajaran, biasanya siswa harus berusaha agar ia mampu mencapai aktualisasi dirinya dengan sebaik-baiknya. Teori belajar humanisme ini juga dapat dikaitkan dengan pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Kaitannya dapat dilihat bahwa dalam kurikulum 2013, teori belajar humanistik diterapkan di mana siswa diwajibkan memahami dirinya sendiri dan juga kemampuannya dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga setiap murid mempunyai kebebasan dalam belajar. Sedangkan guru bertindak sebagai pengamat dan membuat catatan secara individual bagi tiap siswa dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Keterkaitan pembelajaran dengan teori humanisme adalah pembelajaran akan mampu menjadikan anak didik sebagai pelaku pendidikan sehingga mampu membentuk pribadi yang unggul, pribadi utuh, dan pribadi yang memiliki ketangguhan dan kesiapan dalam menghadapi era persaingan global dan nilai-nilai daya saing yang tinggi dan kritis terhadap berbagai permasalahan. Baiklah, saya Agnes Vivian dengan NIM 060312820253 akan melanjutkan penjelasan mengenai penerapan teori belajar humanisme dalam proses pembelajaran. Penerapan teori humanisme dalam proses pembelajaran lebih menonjolkan kepada kebebasan di mana setiap individu atau siswa dalam memahami materi pembelajaran dan menonjolkan kebebasan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru secara mandiri. Indikator dari keberhasilan penerapan teori belajar humanisme dalam proses pembelajaran ini adalah siswa merasa bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola berpikir, pola berperilaku, dan sikap atas kemauannya sendiri. Peserta didik dalam pembelajaran pada teori humanisme ini ditempatkan sebagai pusat atau sentral dalam aktivitas belajar mengajar. Peserta didik menjadi pelaku dalam memaknai pengalaman belajarnya sendiri. Beberapa penerapan teori humanistik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil agar peserta didik terdorong dan lebih bersemangat dalam belajar. Yang kedua, peserta didik perlu dihindari dari tekanan pada lingkungan. Yang ketiga, diberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar tersendiri. Lalu yang keempat, pendidik harus memfasilitasi peserta didiknya dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Selanjutnya beralih pada kelebihan dan kekurangan penerapan pembelajaran humanisme.
dalam setiap penerapan model dalam pembelajaran pasti ada kelebihan dan kekurangan di dalamnya sehingga menjadikan model pembelajaran itu khas. Maka adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihannya yaitu sebagai berikut. Dalam pembelajaran, siswa akan dituntut untuk lebih berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, belajar akan lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh peserta didik sebab bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga yaitu kondisi belajar akan lebih partisipatif dan efektif karena dalam teori belajar ini siswa diberikan kebebasan untuk menggali kemampuan pada dirinya. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan penerapan model pembelajaran humanisme. Yang pertama, dalam pembelajaran teori ini peserta didik kesulitan dalam mengenali diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, maka disinilah pentingnya peran guru sebagai fasilitator yang mana guru harus menyediakan fasilitas untuk menunjang peserta didik lebih menggali dirinya dan potensi yang ada pada dirinya. Dan yang terakhir, bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung, maka akan sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Kita berada di ujung video, semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok 11 dapat bermanfaat bagi semua yang menonton video kali ini sampai selesai. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.